Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 yang berhubungan dengan titik bidang, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara bidang dan bidang. Pertama, jarak titik antara titik ke bidang. Nah, jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Ini titik A-nya, dan ini adalah bidang alfanya, sehingga membentuk tegak lurus titik A aksen. A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Panjang ruas garis A aksen adalah jarak titik A terhadap bidang alfa. Ini bidang alfa. Contoh soalnya. Sini sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. BDG itu membentuk bidang segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, dimana setiap sisinya berarti sama. Dengan sisi dari segitiganya itu diagonal bidang. Diagonal sisi itu setengah A akar 2. Karena sisi akar 2 maksudnya. Karena sisinya 8 cm, otomatis sisi dari segitiga ini 8 akar 2 semua. Ini dan ini. Pertama, tarik titik dari kanan, ditarik jarak titik C ke bidang BDG. Kita tarik garis dari titik C ke bidang BDG sehingga membentuk siku-siku di sini. Jadi ini adalah C aksen. Nah, lalu tarik garis dari titik ini, dari titik yang tegak lurus. Ini C aksen ke titik G, sehingga dia akan membentuk segitiga sama segitiga siku-siku. Dan dari segitiga siku-siku ini kita bisa mencari jarak antara titik C ke bidang BDG. Ini segitiga siku-siku yang didapatkan segitiga siku-siku C, G, dan ini G aksen. Berarti ini G dari garis ke G aksen sehingga membentuk siku-siku di sini. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari. Pertama kita cari G aksen dulu. G aksen. G aksen ini berarti tinggi dari segitiga sama sisinya itu. CG-nya itu 4 akar 2 karena setengah dari diagonal sisi. Kita masukkan 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat, sehingga akar 64 ditambah 32 akar 96 atau 4 akar 6. Nah, GG aksennya sudah dapat 4 akar 6. Lalu kita gunakan rumus mencari tinggi di diagonal segitiga sama sisi. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alas yang pertama itu GG aksen, CG aksen maksudnya. CG aksen. Berarti yang dicari ini C, antara C dengan C aksen. CG aksennya itu setengah diagonal sisi, itu 4 akar. Jadi 4 akar 2, 4 akar 6. GG aksen ini yang sudah kita dapat 4 akar 6. CG aksennya itu 4 akar 2, CG-nya itu 8. Berarti 4 bisa dicoret. Akar 2 dikali akar 8 per akar 6. Jadi hasilnya 8 per 6 akar 12, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 16/6 atau 8/3 akar 3. Selanjutnya, tentang sudut antara garis dan bidang.
Jika ada suatu bidang, anggap aja bidang alfa, ada suatu garis G, maka kita pertama tentukan bikin titik Q, terus titik yang berpotongan dengan bidang ini adalah titik P, sehingga terus tarik garis dari titik Q hingga membentuk tegak lurus dengan bidang, anggap Q aksen, sehingga membentuk siku-siku. Sudut antara garis G dan alfa adalah sudut antara garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa, yaitu sudut Q aksen yang ini, Q aksen. Untuk contoh soal, diketahui kubus ABC EFG, tentukan kosinus sudut antara garis AE dan bidang AFH. Nah, di sini ini garis bidang AFH, ini AFH itu segitiga sama kaki. Terus garis AE itu ini garis AE. Nah, yang pertama tarik garis AE dari titik E ke sampai tembus, bikin proyeksi sampai membentuk siku-siku di sini. Kita anggap ini adalah titik P. Lalu dari titik A ini kita tarik garis ke titik P ini sehingga membentuk segitiga AEP. AEP. Nah, siku-siku berarti di sini. Nah, kita anggap aja AE-nya itu sama dengan A, EP itu setengah diagonal, maka setengah A akar 2. Pertama kita butuh nyari sisi miringnya, itu dengan teorema Pythagoras. Akar langsung A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Ini jadi A kuadrat ditambah 1/4 kali 2 dikali A kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah 1/2 A kuadrat. Jadi A ditambah setengah A, jadinya 3/2 A. Nah, ini salah. Ini nanti kita akarinnya. Jadi X itu apa ya? Ini kuadrat X kuadrat. Nah, jadi X A akar dari 3/2. Jadi A akar 3 per akar 2. Jadi kali sekawan, jadi A akar 6/2. Ini itu AP nya. Nah, udah ketemu berarti X ini A/2 akar 6. Sekarang kita pakai rumus kosinus. Kosinus itu samping miring. Sampingnya itu kalau sudutnya ini sudutnya berarti sampingnya itu sudutnya ini sudutnya, sampingnya itu berarti setengah A. Sudutnya yang ini yang titik A ini.
Maka berarti sampingnya itu A, miringnya itu A per 2 akar 6. Ini bisa coret-coret, berarti sisa 2 per akar 6, atau bisa disederhanakan dengan kali sekawan 2 per 6 akar 6. Ini jawaban. Nah, yang terakhir yaitu sudut antara bidang dan bidang. Sini, ini bentuknya. Jadi ini ada bidang 1, ini ada bidang 2. Sudutnya ini. Nah, ini ada penjelasannya. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan di garis AB. Terus instruksinya ambil satu garis di bidang A. Alfa yang tegak lurus dan memotong garis AB, misalnya garis G. Ini sini. Terus ambil garis di bidang beta melalui titik P yang tegak lurus dengan AB, misalnya garis F ini. Terus ambil suatu titik garis pada titik F dan G, misalnya O dan Q. Pada F ini O, pada garis G ini Q, sehingga tercipta sudut OPQ atau OPQ, yaitu gamma. Contoh soal. Sini ada contoh soal. Tentukan nilai tangen dari sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan bidang ABC jika diketahui panjang rusuknya itu 6 cm. Pertama, ini sudut bidang BDG ini membentuk segitiga sama sisi ya. Sama sisi, dan bidang ABC ini yang bawah, berarti ABCD. Pertama, sesuai dengan arahan yang tadi, kita tarik garis dari bidang pertama yang membentuk tegak lurus dengan bidang yang satunya, sehingga terbentuk tegak lurus di sini. Terus kita tarik garis juga dari bidang yang kedua sehingga membentuk tegak lurus antara kedua bidangnya. Nah, sehingga tercipta bentuk segitiga PGC. P-nya itu di tengah. Nah, PGC. Ini terbentuk segitiga PGC. PG-nya itu kita belum tahu, belum kita dapat. Kita bisa kita cari PG-nya itu dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu ini sudutnya, sudut yang kita cari berarti tegak lurus di sini, siku-siku di sini, berarti 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. 3 akar 2 kuadrat itu 9 dikali 2 18. Maka 36 tambah 18 54. 50 itu bisa disamakan menjadi 9 kali 6. 9 itu berarti 3 akar 6. Berarti X di sini itu 3 akar 6. Nah, yang ditanya adalah tangen dari tangen itu rumusnya samping untuk mencari tangen itu depan per samping. Depannya itu 6, berarti sampingnya itu 3 per 2. Ini kita kali sekawan akar 2 per akar 2, berarti 6 per 3 dikali 2, jadi 6 per 6 akar 2. Maka hasilnya
akar 2. Sekian penjelasan dari tentang dimensi 3. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.